Thank you Jesus. Kami percaya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Berfirmanlah Tuhan pada malam ini, berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau rapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kita. Stay there. Haleluya. Kita akan lihat firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca berganti-gantian agar saudara bisa melihat. Kebetulan di beberapa tempat hari ini atau beberapa hari yang lalu juga sudah disebut sebagai Hari Bapa. Namun saya ingin Anda melihat bagaimana peran orang tua terhadap masa depan anaknya. Kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuhkanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Haleluya. Saudara, kejadian ini berada pada masa-masa yang sangat sukar bagi orang Israel yang tengah berkembang pada waktu itu. Dari keturunan Yakub yang kemudian lahirlah Yusuf, dengan berbagai macam persoalan dan cerita di belakangnya. Kita sudah tahu yang pada akhirnya Yusuf memang diizinkan Tuhan untuk berada di Mesir. Lalu kemudian pada waktu itu Yusuf menafsirkan mimpi daripada raja, lalu akhirnya dia diangkat menjadi wakil raja, menjadi perdana menteri pada waktu itu di Mesir. Lalu kemudian berkembanglah orang Israel dengan begitu cepatnya, melebihi perkembangan orang Mesir sendiri. Dan apa yang terjadi, orang Mesir marah setelah Yusuf dan keluarganya pada masa itu tidak ada lagi. Lahirlah generasi-generasi yang tidak mengenal sejarah.
Itu sebabnya berhati-hatilah, jangan sampai menjadi generasi yang tidak tahu sejarah. Haleluya. Jangan sampai menjadi generasi yang tidak peduli dengan sejarah. Bung Karno pernah menyampaikan satu filsuf, dia katakan, atau perkataan, dia katakan jas merah. Jangan sampai haleluya. Orang Kristen seharusnya menjadi orang-orang yang tidak melupakan sejarah. Amin. Itu sebabnya saudara, kalau Anda melupakan sejarah, maka terjadilah seperti apa yang dialami oleh Israel sampai hari ini. Sampai kepada hari ini. Itu sebabnya saya mengajak saudara melihat di tengah-tengah keadaan yang begitu pelik, di tengah-tengah keadaan yang lebih dari pandemik, saudara lihat bagaimana Fir'aun menyuruh semua bidan-bidan yang membantu kelahiran anak laki-laki orang Israel untuk membunuh mereka. Tapi bersyukur ada bidan-bidan yang tidak sampai hati, yang tidak mau melakukan apa yang Fir'aun lakukan. Tapi saudara, singkat ceritanya, dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan tetap menolong Israel. Haleluya. Dan saudara, ada satu kejadian yang saudara pasti sudah tahu betul tentang Musa yang juga diselamatkan pada waktu itu. Dia adalah berasal dari satu keluarga, dari seorang bapak yang bernama siapa? Bapaknya Musa, Imram, dan mamanya bernama Yochebed. Ya, itu sebabnya saudara, Imram dan Yochebed ini Imram ini kawin dengan seorang perempuan Lewi yang bernama Yochebed, lalu mengandunglah Yochebed ini. Saya percaya ini cerita yang sudah dilewatkan. Ada Harun di situ sebelumnya, ada Miriam, lalu kemudian Musa ini. Ketika dilihatnya, perhatikan ini saudara, ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, mungkin saudara berpikir, kok anak laki-laki dibilang cantik? Dalam bahasa aslinya, saudara, kata ini disebut tobe. Anak itu dilihatnya valuable in estimation. Anak itu diperkirakan berharga sekali. Ya, nah itu sebabnya mamanya melihat sesuatu yang tersembunyi dalam anak itu. Dan apa yang terjadi? Mamanya menyimpan dia, menyembunyikan dia 3 bulan lamanya supaya dia tidak bisa dibunuh, saudara. Tapi namanya orang yang sedang bersembunyi pasti satu hari akan ketahuan juga. Dan mamanya berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan anak ini. Saya percaya mamanya Yochebed ini punya visi yang besar terhadap anaknya ini. Saudara, di situ firman Tuhan katakan ayat yang ketiga, dia tidak dapat menyembunyikan anak itu lebih lama lagi. Dia mendapatkan hikmat bagaimana menyelamatkan anak itu. Diambilnya sebuah peti pandan, diambilnya, dipakalnya dengan gala-gala, maksudnya ditaruhnya gala-gala dan ter di situ supaya jangan masuk air. Lalu diletakkannya bayi itu di dalam peti tersebut dan kemudian ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Mungkin bagi sebagian orang mereka berpikir tega sekali Yochebed ini. Bayi 3 bulan dibeginikan, saudara. Atau ada orang lain yang bilang, ya mau bilang apa? Udahlah, beginilah keadaannya, beginilah nasibnya. Aku cuma bisa melahirkan, tapi orang lainlah yang membesarkan sama seperti Musa. Anda jangan salah dulu, Jangan jadi orang tua yang tahu melahirkan anak saja tapi tidak tahu mendidik anak. Kalau Anda jadi perempuan-perempuan yang akan jadi orang tua, jangan jadi perempuan-perempuan yang hanya tahu melahirkan anak tapi tidak tahu mendidik anak. Banyak orang yang saya tahu punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi semua anak dikirim ke panti asuhan. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Anda diberikan tugas oleh Tuhan untuk melahirkan anak dan mendidik anak itu dalam takut akan Tuhan. Yochebed bukan perempuan yang sekedar melahirkan lalu mengirim anaknya ke tempat yang lain. Saudara perhatikan di sini ayat yang keempat. Setelah dia mengirimkan peti itu, setelah dia mengirimkan anak itu di dalam peti tersebut, kakaknya perempuan disuruhnya berdiri.
Perhatikan ini, hal yang istimewa dalam Yochebed. Dia tidak sekedar mengirimkan anaknya itu, tapi dia utus kakaknya perempuan untuk berdiri di tempat yang agak jauh melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Haleluya. Miriam memperhatikan dari jauh apa kira-kira yang akan terjadi dengan Musa ini. Dia lihat, saya percaya mamanya katakan, Miriam jangan tinggalkan adikmu ini sekejap pun. Kemana dia pergi? Mana tahu petinya terbalik, ya kan? Mamanya katakan, saya percaya mamanya menyuruh kakaknya melihat. Dia berikan tanggung jawab kepada kakaknya untuk memperhatikan. Saudara lihat, keluarga yang benar adalah keluarga yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Amin. Itu sebabnya kalau Anda ada dalam keluarga, Anda harus saling memperhatikan. Jangan berpikir, oh itu kan tugas orang tuaku saja mendidik anak. Perhatikan di sini, dalam keluarganya Musa, bahkan kakaknya juga terlibat dalam menyambung nyawanya Musa. Kakaknya terlibat dalam mempertahankan kehidupan adiknya. Hati-hati, saya lihat banyak orang-orang keluarga dewasa ini yang kakak cemburu dengan adik, akhirnya apa? Membiarkan adiknya jadi apa saja, terserah mulah. Atau mungkin dia lihat adiknya yang jatuh, yang rusak, yang berbuat salah, dia diamkan. Dalam Alkitab Yesus memberikan contoh tentang si bungsu dan abangnya. Si bungsu yang meminta bapaknya menjual harta, lalu kemudian hidup berfoya-foya ke negeri yang lain. Dan firman Tuhan mencatat si abang ini rupanya tahu apa yang terjadi dengan si bungsu. Karena dia ngirim mata-mata ini. Adiknya udah pergi mungkin ke Malaysia. Lalu kemudian abangnya di sini lihat, aku mau tahu adikku ngapain. Bawa uang gitu banyak mau tahu dia ngapain. Abangnya kirim mata-mata. Lalu kemudian diperhatikan, oh dia pergi ke sana. Dia pergi ke sini. Dia pergi ke tempat perjudian. Oh dia pergi ke sana sini. Habislah semuanya. Abangnya tahu. Abangnya lihat semua itu. Lalu kemudian pada waktu adiknya kembali, abangnya sampaikan, lampiaskan itu kepada papanya. Dia bilang apa? Aku selama ini bersama denganmu Bapak. Tidak pernah kau sembelih satu ekor anak kambing pun untuk membuat pesta bagiku dan kawan-kawanku. Tapi anak Bapak yang datang menghamburkan harta benda Bapak di luar sana, dia kembali Bapak potong lembu untuk dia. Wow. Saudara, dia tahu adiknya ini habiskan semua, dia tahu adiknya hidup dengan tidak benar, tapi selama itu dia diam. Selama itu dia diam. Dia berpikir gak ada salahnya kok, aku cuma lihat, ya terserah dia. Firman Tuhan katakan dalam Yehezkiel, jikalau ada orang benar jatuh dalam dosa, engkau melihat dia dan engkau diam saja, maka kalau orang benar itu mati, maka darahnya akan dipertanggungkan Tuhan atas. Artinya apa? Kalau engkau lihat ada orang bersalah, menjurus kepada dosa yang mendatangkan maut, lalu engkau diam, maka engkau bertanggung jawab akan darah orang itu. Kalau dia mati dalam penghakiman nanti, Tuhan akan tanya, kau bersama dengan dia mana? Kenapa kau diam? Atau kalau ada orang berdosa yang berbuat dosa, kemudian dia mati dalam dosanya dan engkau melihat itu, tapi engkau tidak pernah menegur dia, maka darahnya akan juga ditimpakan Tuhan atasmu, ditanggungkan Tuhan atas. Artinya apa saudara? Anda bertanggung jawab atas sesama saudara. Haleluya. Pada waktu Kain membunuh Habel, apa yang terjadi? Tuhan bertanya kepada Kain, mana adikmu Habel? Kain bilang apa? Mana aku tahu. Emangnya aku yang jaga dia sepanjang hari. Tapi Tuhan katakan kepada Kain, Kain sudah sepatutnya lah engkau memperhatikan adikmu. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan saudara, dalam keluarga harusnya kita saling memperhatikan. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Yochebed kepada anak-anaknya. Dia suruh Miriam memperhatikan, berdiri di tempat yang agak jauh. Artinya apa? Dia nggak lepas tanggung jawab. Sebagai ibu, Yochebed ini tidak lepas tanggung jawab. Dia tetap memperhatikan anaknya itu.
Tidak seperti orang-orang yang melahirkan lalu kirim anak ke panti asuhan, tahun depan dia punya anak lagi. Sedangkan yang ada nggak bisa diurusnya. Tapi Yochebed berbeda. Dia suruh Miriam berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu. Disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambil. Ketika dibuka dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis. Secara logika orang yang mendapatkan peti itu mereka pasti akan berpikir apa? Udah pasti ini bayi Ibrani. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Perhatikan ini. Hal yang menarik adalah pada waktu engkau bertanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan padamu, Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Haleluya. Lihat ibunya Musa, lihat Yochebed ini. Pada waktu dia bertanggung jawab atas anak yang diberikan Tuhan padanya, di tengah-tengah malapetaka yang begitu besar, Tuhan memberikan kasih karunia baginya. Lihat apa yang terjadi. Putri Firaun itu tahu bahwa ini bayi orang Ibrani, tapi apa yang terjadi dengan dia? Tuhan memunculkan apa? Belas kasihan di hatinya. Haleluya. Dalam situasi tertentu kadang-kadang kita berpikir gak mungkin aku bisa maju. Gak mungkin aku bisa lanjutkan ini. Gak mungkin aku bisa membuat ini. Kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus, engkau punya visi yang besar di masa depan akan apa yang akan terjadi nanti. Maka padang pasir pun dia akan buat jalan di situ. Haleluya. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Kakak anak itu bertanya kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Lalu jawabannya apa? Apa? Baiklah. He got the favor of God. Yang mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Haleluya. Amen. Berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Lihat ini. Dia punya anak, dia yang urus, dia kasih susu, terus dibayar saudara. Bukan hanya engkau mendapat kasih karunia di mata Tuhan, tapi engkau juga mendapatkan kasih karunia di mata manusia. Haleluya. Engkau mendapatkan berkat yang mengikutimu juga pada waktu engkau belajar melihat Tuhan yang besar itu. Amin. Apa yang dilihat Yochebed dalam diri anaknya ini? Kenapa Yochebed mungkin, saya percaya ini resiko besar bagi mereka. Kalau sekiranya putri Fir'aun pada waktu itu berpikir apa? Ini pasti bayi orang Ibrani. Mana mamanya? Cari mamanya. Kenapa dia sembunyikan bayi ini 3 bulan lamanya? Mari cari dia, bunuh dia. Wah saudara, satu keluarga akan dibantai habis. Tapi apa yang membuat Yochebed berbeda? Apa yang membuat dia berani? Apa yang membuat dia mempertahankan Musa? Saya percaya ada sesuatu yang dilihatnya dalam diri mereka, dalam diri Musa. Yochebed melihat Musa sebagai pembebas bagi Israel yang akan muncul satu hari nanti. Kalau Anda jadi ibu, bapak, apa yang akan Anda lihat dalam diri anak-anak Anda satu hari nanti? Bapak ibu yang menyaksikan acara ini, menyaksikan khotbah ini, tanyakan dirimu, apa yang kau lihat dalam diri anak-anakmu? Apakah engkau lihat dia hanya sebagai anak biasa yang gak punya kerjaan, bandelnya minta ampun, bodoh lagi? Apakah Anda hanya melihat yang seperti itu? Ini bukan sekadar anak yang luar biasa, tapi anak yang berharga dan punya potensi yang luar biasa.
Saya nggak tahu kenapa Yochebed bisa lihat Musa ini berbeda. Padahal dia pernah punya Harun, dia pernah punya Miriam. Tapi dia lihat Musa ini berbeda. Aku harus selamatkan dia. Itu sebabnya saya katakan tadi, pada waktu Yochebed mengirimkan anaknya ke dalam keranjang itu, dia tidak serta-merta mengatakan urusanku sudah selesai, selanjutnya urusan Tuhan. Enggak, saudara. Kadang-kadang kita gampang kali bilang, oh udah urusanku udah selesai, sekarang urusan Tuhan lah. Ya kan? Dalam pelayanan saya banyak menemukan orang-orang yang seperti itu. Tugas belum selesai, dia bilang udahlah Tuhan selanjutnya urusanmu. Ya kan? Tuhan berikan kau sesuatu tapi engkau tidak mengerjakannya. Padahal dari sesuatu yang kelihatannya kecil itu akan timbul sesuatu yang besar dan berharga. Haleluya. Orang tua zaman sekarang anak-anak kecil dikasih sepeda motor. Ya kan? Kasih sepeda motor, antar adiknya ke sekolah lagi. Antar adiknya ke jalan-jalan. Di jalan besar. Gak ada tanggung jawabnya. Gak ada bebannya. Alasannya apa? Biar mandiri. Saya gak ngerti saudara bagaimana Anda menjaga titipan Tuhan dalam keluarga Anda. Saya gak ngerti saudara yang ada di sini, mungkin kau jauh dari rumahmu, tapi bagaimana kau menjaga adik-adikmu? Bagaimana kau menjaga orang-orang yang ada Tuhan berikan dalam hidupmu? Bagaimana kau menjaga orang tuamu? Bagaimana kau menjaga abang-abangmu? Pada waktu mereka melakukan sesuatu yang mungkin tidak benar, apakah kau diam saja? Karena kau bilang, oh aku kan jauh. Saya gak tahu bagaimana Anda. Apa yang Tuhan percayakan padamu, engkau harus menjaganya. Hai orang tua yang mendengarkan saya, engkau harus menjaga anakmu, bukan orang lain. Banyak orang tua titipkan anaknya ke babysitter. Saya pernah sampaikan ini. Itu sebabnya nanti pada waktu dia tua, dia akan dijaga oleh babysitter juga. Kenapa? Pada waktu anaknya nanti tua, anaknya besar, dia bilang, oh dulu mama gak pernah jaga aku kok. Yang jaga aku juga babysitter. Pada waktu Anda tua nanti, hal yang sama akan terjadi pada Anda. Bagaimana Anda menjaga titipan Tuhan? Banyak orang yang ingin punya anak tapi gak bisa. Namun engkau diberikan Tuhan anak, diberikan Tuhan keluarga, seringkali kita tidak menjaganya. Karena itu apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, rawatlah dengan baik. Saya percaya seperti yang saya katakan tadi, Yochebed tidak pernah melepas anaknya begitu saja. Perhatikan ini, dia menyusui anaknya, lalu dia membesarkan anaknya dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan mencatat itu. Dia mendapat kemurahan itu dari putri Fir'aun. Perhatikan ini, ayat ke-9. Putri Fir'aun berkata kepada ibu itu, bawa bayi ini, artinya apa? Biarkan dia tinggal di rumahmu, susui dia, maka aku akan beri upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayinya dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun. Haleluya. Yochebed ini tidak melepaskan anaknya begitu saja. Tapi dia didik anaknya dalam takut akan Tuhan. Baru setelah anak itu dewasa, dia utus anak itu ke tengah-tengah dunia yang mengerikan di masa ini. Haleluya. Banyak orang tua sekarang, anak belum siap, belum dewasa, diajarkan untuk dewasa mandiri sebelum waktunya. SMA udah dikirim ke kota lain, SMA sudah dikirim ke tempat-tempat yang lain. Sehingga apa? Anak jadi rusak. Kalau ada anak yang bagus mungkin hanya 10% dari 90%, dari 100%. Kenapa saudara? Dia tinggal di asrama, dia tinggal di kos dengan orang yang tidak dia kenal, dengan orang yang tidak mungkin membimbing dia. Mungkin sebagian saudara mengerti apa yang saya katakan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin dia belajar di kota lain dengan guru-guru yang tidak takut Tuhan. Dan guru-guru itu mengajarkan, menanamkan dia prinsip-prinsip yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu kemudian dia menerimanya begitu saja.
Pada waktu dia menerimanya, kemudian di satu hari dia mulai menolak Tuhan. Anda bingung, kenapa anakku begini? Anakmu begitu karena kesalahanmu juga. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, jangan sok-sokan jadi orang yang modern. Kadang kan orang begitu. Wah, harus jadi orang yang modern dong. Ini kan udah zaman modern. Harus berani kirim anak-anak kita keluar kota. Harus berani kirim anak keluar negeri. Sekarang ini saudara, orang-orang di Amerika saja, pendeta-pendeta, gak berani khotbahkan firman Tuhan kebenaran ini. Karena kalau dia khotbah tentang LGBT, dia khotbah tentang homoseksual, dia khotbah tentang lesbian, bahwa itu perbuatan dosa, dia dipenjarakan. Kemarin saya mendapat satu berita tentang seorang pembuat kue yang menolak membuat kue di mana orang-orang ini merayakan keberhasilan operasi transgender. Pemilik kue ini dituntut sekian miliar rupiah karena dia tidak mau membuat kue di Amerika Serikat. Dan Anda harapkan aku kirim anakku ke tempat yang seperti itu? No way, gak mungkin. Amin. Itu sebabnya saya ingatkan saudara di sini. Jangan utus anak Anda ketika dia belum siap. Kalau dia belum siap, jangan pernah utus. Saya juga perhatikan itu di STT. Orang-orang yang tidak siap tidak akan pernah saya utus. Orang-orang yang saya lihat siap itu akan saya utus. Haleluya, saya lihat itu. Saya perhatikan itu. Ada orang-orang mungkin secara fisik dia saya bilang, ini enggak bisa ini secara fisik. Tapi secara emosional saya lihat dia bisa. Secara kedewasaan dia ada. Haleluya. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Perhatikan kata di sini rumah bukan bicara tentang gedung, tapi bicara tentang home, rumah tangga. Artinya kalaupun itu gubuk, tapi di situ ada keluarga, suami, istri, anak-anak yang duduk makan bersama, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggal bersama, itulah yang disebut rumah. Haleluya. Kalau Anda jalan di kota-kota kita pada masa-masa ini, Anda akan jumpai rumah-rumah yang mewah, besar-besar. Saya kadang-kadang dulu waktu tinggal di Mongon City sering jalan kaki di daerah-daerah sana. Saya kadang tanya satpamnya, Pak, siapa yang ada di rumah? Ada, cuma bos semua pergi. Lah, saya bilang rumah gini besar siapa yang ada? Ya saya sama pembantu. Rumah begitu mewah, yang tinggal bapak ini security di depan, satu lagi supir, 2 pembantu. Anaknya kemana? 1 di Amerika, 1 di Australia. Bapaknya di mana? Bapak sama mama 1 di Jakarta, 1 di Bali. Ya ampun. Itu bukan rumah. Percayalah, itu bukan rumah. Rumah tangga adalah di mana keluarga bersekutu bersama-sama. Di mana suami, istri, anak-anak berada bersama-sama. Haleluya. Saya pernah menjawab pertanyaan seorang ibu yang katakan, gimana Pak kalau suamiku kerja di pelayaran, berbulan-bulan gak pulang. Saya katakan, ibu, itu tergantung kepada ibu. Haleluya. Kalau ibu mau puaskan diri dengan apa yang Bapak berikan, maka ibu akan punya suami di rumah. Kalau tidak, ibu akan punya foto suami di rumah. Ya kan? Tiap orang datang tanya, mana suamimu? Oh itu, di dinding. Mana suamimu? Di hatiku. Hati-hati. Anak gadis kau pilih suami yang karena uang terpaksa kerja di luar sana, pulangnya 6 bulan sekali. Ya nanti kau tunjukkan foto kalau ada orang datang. Atau orang tuamu datang, mananya suamimu? Itu mak, ku gantung di dinding. Ya kan? Kenapa? Karena tidak memuaskan diri dengan apa yang ada. Ibu itu tanya saya, Pak, gimana Pak? Anakku ada 3, apa yang harus kulakukan dengan mereka?
Kalau suamiku kerja di sini, maka otomatis uang yang kami terima nggak cukup karena anak-anakku sekolah di sekolah internasional. Dia bilang, ibu ngalah aja. Sekolahkan anakmu sekolah negeri. Kaget dia saudara, saya bilang gitu. Dari sekolah internasional ke sekolah negeri, Pak, anakku belum tentu siap loh, Pak. Saya katakan, ajarkan anakmu untuk berpuas diri dengan apa yang ada. Pernah lihat kesalahan orang tua? Demi gengsi, demi mencapai pandangan luar biasa terhadap keluarga, anak dimasukkan sekolah internasional. Akhirnya suami berpikir apa? Gak ada jalan lain, aku harus pergi. Aku pergi, takkan lama, hanya sebentar saja. Apa lagi? Masa gak ada yang tahu? Jadul kali aku rupanya. Gak ada yang tahu, aku pura-pura kalian. Tahu, asa tahu ya lah kalian yang gak tahu. Haleluya. Bapak Ibu, jangan utus anak Anda ketika dia belum siap. Jangan utus suami Anda, ibu-ibu, ketika dia belum siap. Karena dia akan jadi makanan orang lain di luar sana nanti. Oke? Sudah perhatikan di sini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kau taruh 10 satpam pun di situ gak ada gunanya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal rumah. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam-malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya sudah pernah bahas ini, saya gak mau bahas ini hari ini. Tapi saya mau bahas ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kemana pahlawan membidikkan anak panah itu, kesanalah anak panah itu akan terarah. Demikian juga dengan orang tua yang membidik anaknya, kemana kau membidik anakmu, kesitulah dia akan terarah. Kalau engkau membidik dia 1 derajat saja tidak benar atau salah, maka dia akan mereng 1 derajat terus sampai ke ujung sana. Kemarin dalam wisuda TK saya sampaikan ini kepada orang tua TK. Saya ingat pada waktu mereka mencari Atlantic City, mereka temukan rupanya orang-orang yang mencatat, saya lupa namanya, orang-orang yang mencatat tentang peta Atlantic City ini salah 3 derajat perkiraan daripada peta yang sebenarnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Rupanya 3 derajat itu jaraknya 350 km lebih. Di mana mau cari 350 km? Di mana mau dicari? Itu sebabnya jangan salah membidik anak panah. Demikian juga saudara yang dengarkan saya yang masih muda ini. Jangan salah mengarahkan dirimu. Amin. Masa lalu tidak bisa Anda hilangkan, tidak mungkin. Tapi masa depan bisa Anda arahkan. Haleluya. Anda tidak bisa melakukan apa-apa di masa lalu. Anda cukup lihat masa lalumu dan katakan, oh yeah, I know who are you. Aku tahu siapa kau. Aku tahu kau si bodohnya dulu. Aku tahu kau si tak percaya diri dulu. Aku tahu kau orang yang gak bisa apa-apa dulu. Tapi kau lihat aku di masa depan nanti. Amin. Bagaimana kau membidik anak panahmu ini. Bagaimana kau mengarahkan dirimu sendiri pada saat ini. Dalam diri saudara pasti ada pahlawan-pahlawan yang Tuhan tempatkan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, engkau pahlawan-pahlawan itu. Tapi anak-anak muda, engkau punya mungkin bapak rohani, engkau punya guru-guru, engkau punya orang-orang lain, bapak-bapak yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Untuk bisa mengarahkan engkau kemana arah. Haleluya. Karena itu kalau engkau dipercayakan Tuhan sebagai orang tua untuk mengarahkan anak panahmu dengan tepat. Arahkanlah anak panah itu dengan tepat. Haleluya.
Yochebed melihat itu dalam diri Musa. Apakah Musa sempurna? Tidak. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Musa itu gagap. Musa itu gagap. Dia nggak bisa bicara. Itu sebabnya dia katakan kepada Tuhan, Tuhan jangan aku, Harun ajalah. Aku nggak bisa berbicara, kata Musa. Tapi Tuhan katakan, aku pilih kamu. I don't care. Aku nggak peduli dengan keadaan fisikmu, tapi aku pilih kamu. Apa yang tidak dilihat mata, itu yang Tuhan sediakan, itu yang ingin Tuhan pakai. Apa yang dipandang hina oleh orang lain, itu yang dipakai Tuhan. Supaya apa? Gak ada satupun yang bisa memegahkan dirinya. Yang pertama, saya tadi bicara tentang keluarga yang positif. Yochebed, Imram yang mendidik Musa dalam takut akan Tuhan. Yang melibatkan keluarganya dalam didikan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, saya bicara tentang seorang yang bernama Daud. Daud ini punya arti nama the beloved one, yang dicintai. Walaupun kelihatannya dia seperti tidak dicintai. Namanya berarti yang dicintai. Kisah masa lalunya Daud tidak banyak, saudara. Kalau Anda perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 12 sampai 13, Anda bisa melihat bagaimana sedikit latar belakang dari kehidupan Daud ini. 1 Samuel 16 ayat 12-13, pada waktu Samuel datang hendak mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja, semua abang-abangnya dipanggil, lalu kemudian Daud tidak diingat oleh bapaknya. Betul kan? Lalu Samuel bertanya, masih adakah anakmu yang lain? Isai katakan seperti ini, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Dengan kata lain Isai katakan, masih ada satu lagi, tapi enggak masuk kelas itu. Enggak masuk perhitungan itu. Kenapa? Dia sedang gembalakan kambing domba. Abang-abangnya ini perawakannya besar-besar, badannya tinggi-tinggi dan berperang bagi Raja Saul. Sehingga Isai berpikir pastilah anak-anakku yang ini. Tapi kemudian ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Perhatikan bagaimana Daud, dia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Haleluya, enggak masuk hitungan. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, Mazmur 51 ayat yang ke-7, Daud berkata begini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saya juga coba bertanya-tanya, kenapa sih Daud ini dianggap remeh oleh bapaknya? Kenapa sih Daud ini gak dipandang oleh bapaknya? Pasti ada sesuatu. Dan kenapa Daud sendiri mengatakan dalam kesalahan aku diperanakan? Kesalahan siapa ini? Dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa siapa ini? Saya menemukan beberapa hal saudara pada hari ini. Kita lihat dalam hidupnya Daud ini adalah seorang pelarian. Dia tadinya menjadi orang yang bermain kecapi bagi Saul untuk mengusir roh jahat yang ada pada Saul. Lalu kemudian Saul menjadi marah karena dia tahu Samuel mengurapi Daud untuk menggantikan dia. Saul marah lalu kemudian mengejar-ngejar Daud ini. Daud seorang pelarian yang hidup sama seperti Robin Hood. Saudara pernah nonton film Robin Hood? Jangan bilang gak pernah juga. Ya, Robin Hood tidak hidup di zaman saya memang. Karena Robin Hood cerita yang sangat-sangat dulu. Anda belajar pernah sekolah pasti Anda tahu cerita Robin Hood. Ya, karena itu ada dalam cerita sastra, itu wajib Anda baca. Robin Hood ini orang yang berperang untuk menyelamatkan orang lain.
untuk menolong orang lain. Dia rebut harta orang kaya, dia bagi kepada orang miskin. Nah, Daud lebih kurang berada dalam kondisi seperti itu pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia berusaha mendapatkan perhatian rakyatnya dengan cara menolong mereka, melindungi mereka dari penyamun-penyamun. Yang luar biasa. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa sih Daud katakan dalam kesalahan aku dikandung oleh ibuku? Ada saya temukan di www.anumuseum.org.il. Profesor Avigdor Sinan menemukan penafsiran Hamekiri abad ke-14 bahwa sebenarnya Daud ini adalah anak yang tidak diharapkan oleh Isai untuk lahir dari istrinya yang bernama Nidizabeth. Jadi mamanya Daud ini bernama Nidizabeth. Ya saudara, Isai berharap untuk mendapatkan anak dari budak perempuannya Nidizabeth. Jadi sebenarnya Daud ini anak yang gak diharapkan. Tapi Nidizabeth mengelabui Isai sama seperti Laban mengelabui Yakub. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu Isai memutuskan untuk tidak punya anak lagi. Dia bernazar, dia gak akan punya anak lagi. Dengan kata lain, dia bernazar untuk tidak menyentuh istrinya. Tapi pada waktu itu dia melanggar nazarnya dengan mendekati perempuan yang lain. Itu sebabnya dalam sejarah Yahudi mereka mencatat hal ini. Sehingga Daud katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Demikianlah Daud lahir. Gak diinginkan, tidak diharapkan, tidak dianggap, bahkan dilupakan. Ini tipe kedua dari orang tua. Bapak enggak peduli dengan anaknya. Saya percaya kalau Musa tadi bapak dan mamanya bekerja sama. Saya percaya bapaknya Musa menolong istrinya untuk menyelamatkan anaknya. Tapi bapaknya Daud ini berbeda. Berbeda, bapaknya ini lepas tangan, gak peduli dengan anaknya. Dan saya percaya Daud ini orang yang paling sering diejek abang-abangnya. Itu sebabnya pada waktu Daud datang mengantarkan makanan untuk abang-abangnya. Abang-abangnya bilang apa? Ngapain kamu di sini? Aku tahu kau orang yang suka cari perhatian. Orang yang apa lagi katanya? Yang arogan. Orang yang suka sok hebat. Abang-abangnya bilang begitu. Dan itu kata-kata yang pasti keluar di tengah-tengah pada waktu mereka berkumpul di meja makan. Abang-abangnya pasti bilang, Daud ini so hebat. Karena abang-abangnya tahu bahwa bapaknya sebenarnya gak mau anak ini lahir. Namun saya yakin ada satu hal yang terjadi dalam hidup Daud. Dia punya ibu yang mengajarkan dia untuk takut akan Tuhan. Haleluya. Mungkin kau punya bapak yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kau mungkin punya ibu yang takut akan Tuhan. Atau mungkin kau punya ayah ibu yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikanmu orang tua rohani yang takut akan Tuhan. Percayalah. Engkau akan bisa belajar mengenal siapa Tuhan. Haleluya. Engkau akan bisa belajar untuk melihat masa depanmu yang ada dalam tangan Tuhanmu. Mazmur 139. Ayat 13 sampai 17. Daud ini diajarkan apa? Saudara perhatikan ibunya katakan bagaimana tentang Daud. Mazmur 139 ayat yang ke-17. Kita baca mulai dari ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Dia tahu bahwa dia bukan terjadi karena hanya hubungan bapak dan ibunya. Tapi dia tahu dia terjadi karena apa? Tuhan yang membentuk dia. Tuhan yang menenun dia dalam kandungan ibunya. Haleluya. Sehingga tidak ada satu anak pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Haleluya. Kalau Anda berpikir Anda lahir karena tidak diinginkan orang tua. Anda lahir karena kesalahan orang tua. Engkau lahir karena dosa yang dikandung, yang diperbuat orang tua. Engkau tidak pernah lahir dalam keadaan itu. Haleluya.
Engkau bukan anak yang lahir karena tidak direncanakan oleh Tuhan atau orang tuamu. Tapi engkau ada karena Tuhan yang membentuk buah pinggang. Tuhan yang menenun engkau dalam kandungan ibumu. Haleluya. Karena itu belajar bersyukur seperti Daud di ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalau Anda yang sudah dewasa, Anda pasti tahu bagaimana Anda bisa lahir. Dari sekian banyak sperma yang keluar, ada jutaan sperma yang keluar, yang satu ini menang dan membentuk diri Anda. Terjadi pertempuran perjuangan yang begitu besar, Anda muncul. Aku bersyukur karena kejadianmu yang dahsyat dan ajaib. Kau bukan terjadi karena kebetulan, tapi karena engkau ada dalam rencananya Tuhan. Haleluya. Perhatikan Daud katakan apa? Jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya. Engkau sadar enggak itu? Hai anak-anak muda, engkau sadar enggak engkau ini istimewa di hadapan Tuhan? Engkau bukan anak-anak yang lahir secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana besar dalam diri. Haleluya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sekarang ini kita punya teknologi untuk melihat semua ini. Waktu anak-anak saya berada dalam kandungan, saya melihat mereka dalam perut mamanya dan saya lihat bentuk janin itu. Waktu dokter dekatkan USG itu, saya dengar suara detak jantungnya, duduk, 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 duduk. Wah! Kaget, wow luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan. Daud katakan, saudara perhatikan ini. Pada masa sebelum ada USG, waktu itu USG belum ada. Daud sudah tahu ini. Daud sudah tahu ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Tuhan melihat engkau sebelum engkau lahir. Tuhan melihat engkau sebelum engkau menjadi anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum hari-hari itu kau mulai, sebelum hari-hari itu kau jalani, semuanya tertulis dalam kitab Tuhan. Haleluya. Haleluya. Isai melihat Daud sebagai anak yang bertubuh kecil dan gak berguna dibandingkan abang-abangnya. Tapi Tuhan melihat dia sebagai seorang raja dan demikian juga ibunya. Pasti ada orang-orang yang melihat Anda berbeda. Pasti ada orang-orang yang melihat engkau dengan kacamata yang berbeda. Itu sebabnya kepada bapak-bapak atau calon bapak-bapak di sini saya ingatkan firman Tuhan Efesus 6 ayat 4. Jangan memperlakukan anakmu sedemikian rupa sampai kau menyakiti hatinya. Berhati-hatilah. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, tugas kita lah mendidik anak-anak kita. Tugas Anda lah nanti mendidik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Jangan perlakukan anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan perlakukan mereka sedemikian parah sehingga mereka menjadi marah. Haleluya. Didiklah anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Dan belajar lihat dari kacamatanya Tuhan. Haleluya. Yochebed melihat pahlawan besar akan muncul bagi Israel. Yochebed melihat juru selamat yang akan muncul bagi Israel. Demikian juga dengan ibunya Daud. Dengan banyak wanita-wanita lain yang ada dalam Alkitab. Sebabnya saya katakan, kalaupun ada orang yang merendahkan engkau, belajar lihat dari kacamatanya Tuhan. Amin. Bahwa engkau bukan orang sembarangan. Engkau anak panah yang siap untuk diluncurkan untuk sampai pada tempat yang Tuhan inginkan. Haleluya.
Alkitab banyak menceritakan tentang orang-orang yang sebenarnya gak masuk perhitungan manusia. Abraham punya kesalahan kok. Abraham mengatakan Sarai istrinya sebagai adiknya. Karena apa? Dia takut mati. Dia berbohong. Yakub bahkan dijuluki sebagai penipu. Tipu abangnya sendiri. Musa tadi saya bilang dia gagap. Yusuf suka pamer. Bapaknya kasih baju yang warna-warni, dia pun kemana-mana pamer apa yang dia punya. Sampai orang sakit hati sama dia. Abang-abangnya sendiri sakit hati. Si tukang pamer udah datang katanya. Iya kan? Samson, terserah kalian lah. Samson dari Betawi ya. Bulu keteknya panjang itu kan. Simpson gimana? Hedonis. Suka menikmati dunia. Banyak yang lain. Banyak yang lain. Ada Yohanes, ada Petrus dengan segala macam latar belakang mereka. Tuhan pilih mereka. Tuhan pakai mereka. Karena apa? Karena ini. Matamu melihat selagi aku bakal ada. Tuhan melihat kita sebelum kita dilahirkan, dia sudah tahu bagi setiap kita ada rencana besar yang Tuhan lakukan. Haleluya. Karena itu kalau engkau pernah mengalami waktu-waktu hal-hal yang tidak enak dalam keluargamu melalui orang tua, ampuni masa lalu. Engkau gak bisa lakukan apapun dengan masa lalumu. Engkau hanya bisa mengampuni masa lalumu. Tapi engkau bisa mengubah masa depanmu kalau engkau berjalan bersama Yesus. Letakkan tanganmu di tangan pahlawan itu. Maka dia akan siap membidikkan engkau kemanapun. Katakan, Tuhan, aku siap kau bidik kemanapun. Pakai aku Tuhan. Biarkan aku jadi alat bagi kemuliaan. Untuk mata saudara, renungkan firman Tuhan ini. Ketahuilah Tuhan yang kau sembah tidak akan pernah sembarangan memilih. Dia tidak memilih engkau sembarangan. Kau ada di sini karena rencananya. Kau bukan hadir di sini secara kebetulan, tapi engkau ada di sini karena engkau memang ada dalam rancangannya Tuhan. Engkau berada dalam rencananya Tuhan. Karena dia memilih. Haleluya. Ku berharga di matamu. Indah dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu. Yesus yang mengasihiku. Ku berharga di matamu. Indah dalam pandanganmu. Katakan kepada dirimu sendiri, ku berharga di matamu. Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku dipanggil, ku dipilih, dijadikan milik kesayanganku. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku dipilih, panggil, ku dipilih, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Katakan kepada dirimu sendiri, aku berharga, aku
di hadapan Tuhan. Aku luar biasa di hadapan Tuhan. Aku ajaib di hadapan Tuhan. Manusia merendahkan engkau, bukan Tuhan. Manusia menganggap engkau tidak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau letakkan tanganmu di tangan sang pahlawan itu, maka dia akan membidikkan engkau ke tempat yang pantas, ke tempat yang layak, tempat di mana engkau seharusnya berada. Mari katakan kepada dirimu sendiri, ku berharga di matamu, indah dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihiku. Sekali lagi katakan, ku berharga, ku berharga di matamu, indah dalam pandangan, indah dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku dipilih, ku dipanggil, ku dipilih, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, engkau dipilih olehnya, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Katakan, ku dipanggil, ku dipanggil, ku dipilih. Kau dipilih olehnya, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Katakan pada dirimu sendiri, engkau dipilih oleh Tuhan, engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau dibentuk dan diciptakan olehnya, engkau dijadikan milik kesayangannya. Mungkin kau berkata, gak ada yang sayang padaku, gak ada yang peduli padaku. No problem. Yesus cinta padamu, Yesus mengasihi. Mungkin kau katakan kau tidak diingini. Yang menginginkanmu, saudaraku. Mungkin kau katakan orang tuamu tidak menginginkan engkau. Ada orang tua yang tidak kau lihat, yang membentuk engkau, yang menenun engkau, yang menjadikan engkau milik kesayangan. Dia peduli padamu, dia peduli masa depan, dan dia persiapkan masa depan yang terbaik bagimu. Ku dibentuk, ku dipilih, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Katakan, ku dipanggil, ku dipanggil, ku dipilih, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan
panggil Engkau sembarangan. Tuhan tidak pilih Engkau sembarangan. Tuhan tidak bentuk Engkau sembarangan. Bagaimanapun keadaanmu, Dia sudah pilih Engkau. Dia sudah panggil Engkau. Dia yang membentuk Engkau. Dia yang menciptakan Engkau. Percayalah, Engkau ada di tangannya. Engkau ada di tangannya. Karena itu letakkan dirimu di tangannya Tuhan. Letakkan dirimu di tangan pahlawan itu. Dia tahu untuk mengarahkan engkau kemana. Serahkan hidupmu padanya. Serahkan hidupmu padanya. Maka masa depanmu sungguh ada. Dan pengharapanmu tidak akan hilang. Karena Daud tahu bahwa dia dibentuk oleh Tuhan. Dia tidak peduli dengan situasi yang ada di sekitar. Apa yang diremehkan manusia, pakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Nya. Bahkan Mesias itu datang dari keturunan Daud. Demikian berharganya orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang tahu engkau dipanggil, dipilih, dibentuk, diciptakan olehnya. Bersyukurlah padanya. Dan ketahuilah, masa depanmu ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau guru agung kami. Teruslah berbicara kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.